wabarakatuh. Saya Almira Nabila Putri Tiara, absen 3. Saya Cahaya Mariska Lopidiani, absen 9. Saya Vita Radila Alfiani, absen 34. Halo semuanya, perkenalkan namaku Raditya Baraputra Darna, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Akbar, absen 21. Perkenalkan, nama saya Sana Setia, absen 15. Dan di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Mataram kuno dan juga Medang. Hai guys, di sini kita akan belajar tentang kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang berasal dari dinasti Sanjaya. Raja Sanjaya sendiri adalah keturunan dari Ratu Sima, ratu yang memimpin kerajaan Kalingga. Ratu Sima setelah wafat memberikan warisannya kepada Raja Sanjaya di daerah Bumi Mataram Utara yang sekarang dikenal dengan daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Di sini ada yang tahu nggak kenapa disebut dengan Mataram kuno atau Mataram Hindu? Alasannya agar bisa membedakan dengan Mataram Islam yang didirikan pada abad ke-16, sedangkan Mataram kuno sendiri runtuh pada abad 11. Awalnya, ibu kota kerajaan Mataram kuno terletak di daerah yang namanya Poh Pitu. Poh Pitu sekarang masih menjadi misteri sih lokasinya. Tapi diprediksi ada di daerah Kedu dan daerah sekitar Prambanan. Gimana nih? Ada yang tahu tentang lokasi Poh Pitu? Nah, kalian kan udah dengerin tentang latar belakang Mataram. Di sini aku bakal ngasih tahu kalian tentang silsilah dan masa kejayaan Mataram. Untuk silsilah, kalian bisa lihat di sebelah sini nih. Masa kejayaan Mataram. Kalian tahu nggak sih kalau di Mataram terdiri atas 3 dinasti. Yang pertama dinasti Sanjaya yang udah disinggung sama Bila tadi nih, yaitu pendiri Mataram. Kedua dinasti Salendra yang diawali oleh kepemimpinan Rakai Pitakan. Dan yang terakhir adalah dinasti Isana yang diawali kepemimpinan Empu Sindo. Kalian tahu nggak dinasti mana yang memegang masa kejayaan Mataram kira-kira? Jawabannya adalah dinasti Salendra. Di dinasti Salendra pada awal abad ke-8 terjalin toleransi beragama yang kuat antara agama Buddha dan Hindu, disebabkan oleh pernikahan Rakai Pitakan dan Putri Pramudawardhani. Di sini juga terjalin hubungan dagang yang kuat dan banyak candi-candi megah yang dibangun. Salah satu pencapaian besarnya adalah Candi Borobudur yang dibangun oleh Raja Samaratungga pada akhir abad 9. Sayangnya, keberhasilan Mataram kuno tidaklah begitu lama. Berarti kerajaan Mataram kuno pernah mengalami runtuh juga ya? Ya, benar banget. Kerajaan Mataram kuno runtuh diawali dengan meletusnya Gunung Merapi pada saat itu, di mana Gunung Merapi meletus cukup hebat di sana. Yang kedua, yaitu perselisihan antara kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa memiliki dendam kepada Raja Rakai Pitaka dari kerajaan Mataram kuno. Maka dari itu, kerajaan Mataram kuno berpindah pusat yang awalnya di Jawa Tengah, berpindah ke Jawa Timur dan berganti nama menjadi Kerajaan Medang. Nah, teman-teman tahu gak sih asal-usul Mataram kuno dan juga Kerajaan Medang? Sebenarnya mereka ini satu kerajaan yang sama, hanya saja berbeda nama dikarenakan bermigrasi ke Jawa Timur. Lebih spesifiknya, Mataram kuno istilah yang dipakai bagi ketika mereka di Jawa Tengah. Lalu, akhirnya mereka bermigrasi ke Jawa Timur dikarenakan menghindari dari kerajaan Sriwijaya dan berubah nama menjadi Medang. Medang ini di bawah naungan Empu Sindo. Lalu lokasi dan juga periodenya untuk Mataram kuno sendiri pada abad 8 hingga abad ke-10. Nah, Medang dimulai pada abad ke-10 di mana pemerintahan Empu Sindo yang memindahkan ibu kota ke daerah Watugaluh. Teman-teman, tahu nggak sih apa perbedaannya antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Medang?
Nah, yang pertama, kerajaan Mataram kuno itu lebih dikenal dengan perpaduan antara budaya Hindu dan Buddha, yang dimana terdapat dua dinasti atau pemerintahan yang dimiliki oleh kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu dinasti Shailendra yang lebih berfokus kepada agama Buddha, sehingga peninggalannya itu adalah Candi Borobudur. Sedangkan untuk dinasti yang kedua adalah dinasti Sanjaya, yaitu yang berfokus kepada agama Hindu, yang dimana peninggalannya adalah Candi Prambanan. Sedangkan untuk kerajaan Medang sendiri itu lebih berfokus kepada budaya Hindu Siwa, yang meninggalkan budayanya termasuk prasasti-prasasti dan struktur administratif yang lebih berkembang. Untuk kesimpulannya sendiri, intinya Mataram kuno dan kerajaan Medang itu adalah dua hal yang sama, tetapi hanya berbeda dengan fokusnya. Mataram kuno sendiri lebih merujuk pada fase Jawa Tengah, sedangkan untuk kerajaan Medang lebih mencakup fase Jawa dan fase Jawa Timur. Runtuhnya kerajaan Medang. Kerajaan Medang runtuh diakibatkan oleh kerajaan Sriwijaya dan dibantu oleh Raja Wurawari pada tahun 1016. Serangan ini terjadi saat kerajaan Medang sedang menggelar upacara pernikahan antara Putri Dharmawangsa dengan Erlangga. Penyebab runtuhnya kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, Raja Wurawuri, penguasa kerajaan bawahan Medang, kecewa karena tidak bisa menikahi Putri Dharmawangsa. Yang kedua, Raja Wurawuri bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya yang pernah diserang oleh Raja Dharmawangsa. Yang ketiga, akibat runtuhnya kerajaan Medang. Yang pertama, keluarga kerajaan Medang meninggal. Yang kedua, Erlangga dan pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Wonogiri. Yang ketiga, Erlangga menobatkan dirinya menjadi raja kerajaan baru. Yang keempat, Erlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke wilayah Kahuripan dan mendirikan kerajaan Kahuripan. Bukti sejarah kerajaan Medang. Yang pertama ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, dan lainnya.